Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang kepemimpinan di sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Yandri Denika Sidebang dengan NPM A1B020048. Yang kedua, Dian Eka Trisnawati dengan NPM A1B020049. Dan saya sendiri, Dea Salsabila, dengan NPM A1B020050. Materi pertama yaitu tinjauan. Tinjauan pertama, 1. Pemimpin dan kepemimpinan adalah hal penting karena mereka berfungsi sebagai jangkar, memberikan panduan pada era perubahan, dan meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kedua, kepemimpinan adalah pengaruh proses sosial yang rasional dan berelemen emosional. Yang ketiga, pekerjaan seorang pemimpin di seluruh dunia dan organisasi memiliki pola yang sama. Yang keempat, kepribadian, motivasi, dan keterampilan tampaknya secara sistematis berkaitan dengan efektivitas kepemimpinan di sekolah. Yang kelima, faktor situasional yang menjadi penghambat kepemimpinan pendidikan meliputi karakteristik bawahan dan organisasi serta lingkungan internal dan eksternal. Yang keenam, perilaku yang berorientasi pada tugas, hubungan, dan berorientasi pada perubahan adalah fitur fundamental dari perilaku seorang pemimpin. Definisi kepemimpinan. Sebagai bahasa sehari-hari kita, kepemimpinan telah dimasukkan dalam kosakata teknis dari studi organisasi tanpa secara tepat ditentukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan definisi konsep tersebut hampir sama banyaknya dengan banyak orang yang terlibat di dalamnya. Benis berpendapat bahwa kepemimpinan itu seperti keindahan, sulit untuk didefinisikan, tetapi Anda mengetahui artinya. Martin M. Chambers mendefinisikan sebagai berikut. Kepemimpinan adalah pengaruh proses sosial yang mana orang dapat meminta bantuan dan dukungan orang lain dalam pencapaian tugas umum. Perselisihan tentang definisi tetap ada. Bagaimanapun, selama jenis dasar dan tujuan upaya mempengaruhi dan atas kepemimpinan versi manajemen, meskipun ada banyak definisi kepemimpinan, diterima dengan baik bahwa kepemimpinan adalah proses pengaruh terjadi dalam kelompok yang melibatkan tujuan bersama. Selanjutnya yaitu sifat pekerjaan administrasi. Sejumlah studi telah menggunakan observasi terstruktur. Beberapa pendekatan telah menggunakan ini untuk menggambarkan apa yang dilakukan manajer, administrator, dan pemimpin pekerjaan sehari-hari. Studi ini memberikan gambaran yang rinci dan jelas tentang bagaimana manajer bisnis dan administrator sekolah melakukan pekerjaan mereka, dengan siapa, dan di mana mereka menghabiskan waktu mereka. Mengingat keteraturan dalam penelitian, Kyung E Chong dan Cecil Wiskel tahun 1989 meringkas temuan-temuan utama. 1. Mengelola sekolah sangat panas dan melelahkan. Administrator sekolah bekerja berjam-jam dengan kecepatan fisik yang melelahkan. Kedua, pimpinan sekolah mengandalkan media verbal. Mereka menghabiskan banyak waktu berjalan di sekitar gedung dan berbicara dengan individu dalam kelompok. 3. Aktivitas administrator sangat bervariasi. Karenanya, administrator terus-menerus mengubah gigi dan tugas mereka. Keempat, yang terakhir, pekerjaan manajerial fragmentasi untuk administrator sekolah, langkahnya cepat dan hiruk-pikuk. Diskontinuitas lazim dan rentang waktu terkonsentrasi pendek. Pendekatan sifat untuk kepemimpinan. Banyak orang masih percaya seperti yang dilakukan Aristoteles berabad-abad yang lalu, bahwa dari jam kelahiran, beberapa ditandai untuk ditundukkan, yang lain untuk aturan. Aristoteles berpikir bahwa individu dilahirkan dengan karakteristik yang akan membentuk pemimpin. Konsepsi bahwa faktor kunci dalam menentukan kepemimpinan adalah mewarisi dan menghasilkan yang disebut dengan pendekatan sifat kepemimpinan. Penelitian sifat awal. Pendekatan sifat murni yaitu pandangan bahwa hanya sifat yang menentukan kepemimpinan. Kapasitas semuanya dihentikan dengan publikasi tinjauan pustaka selama 1940-an dan 1950-an. Secara khusus, Ralph M. Stockdale mengulasnya. 124 studi sifat kepemimpinan yang diselesaikan antara tahun 1904 dan 1947. Dia mengklasifikasikan faktor pribadi yang terkait dengan kepemimpinan menjadi 5 kategori umum. 1.
kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, fasilitas verbal, orisinalitas, dan pertimbangan. Kedua, prestasi, beasiswa, pengetahuan, prestasi, dan atletik. Ketiga, tanggung jawab, yaitu ketergantungan, inisiatif, ketekunan, agresivitas, kepercayaan diri, keinginan untuk unggul. Keempat, partisipasi, yaitu aktivitas keramahan, kerjasama, kemampuan adaptasi, dan humor. Yang terakhir yaitu status, yaitu yang berisi posisi sosial, ekonomi, dan popularitas. Perspektif terbaru tentang sifat dan keterampilan kepemimpinan. Penelitian terus berlanjut terlepas dari kurangnya keberhasilan mengidentifikasi ciri-ciri kepemimpinan umum. Namun, studi sifat yang lebih baru telah menggunakan variasi yang lebih luas dan prosedur pengukuran yang lebih baik, termasuk tes proyektif dan penilaian pusat, dan mereka fokus pada manajer dan administrator daripada jenis pemimpin lainnya. Antara sifat dan efektivitas kepemimpinan administrator pada khususnya jenis organisasi dan pengaturan. Stockdale tahun 1981 menyimpulkan bahwa seorang pemimpin memiliki sifat diantaranya dorongan untuk tanggung jawab dan penyelesaian tugas, semangat dan ketekunan dalam mengejar tujuan, keberanian dan orisinalitas dalam pemecahan masalah, dorongan untuk melatih inisiatif dalam situasi sosial, kepercayaan diri dan rasa pribadi identitas, kesediaan untuk menerima konsekuensi diri, keputusan, dan tindakan, kesiapan untuk menyerap stres interpersonal, kesediaan untuk mentolerir frustasi dan penundaan, kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, dan kapasitas untuk menyusun sistem interaksi untuk tujuan yang ada. Sifat kepribadian menurut Yokel 2002 adalah 1. Pemimpin yang percaya diri lebih cenderung menetapkan tujuan yang tinggi untuk diri mereka sendiri dan pengikutnya, untuk mencoba tugas-tugas yang sulit untuk bertahan dalam menghadapi masalah dan kekalahan. Yang kedua, pemimpin yang tahan stres cenderung membuat keputusan yang baik untuk bertahan dengan tenang dan untuk memberikan arahan yang tegas kepada bawahan yang mengalami situasi sulit. 3. Pemimpin yang matang secara emosional cenderung memiliki kesadaran yang akurat, kekuatan dan kelemahan mereka, dan berorientasi pada diri perbaikan. Mereka tidak menyangkal kekurangan atau fantasi mereka tentang kesuksesan. Yang keempat, integritas berarti konsisten dengan perilaku pemimpin, nilai-nilai mereka, dan bahwa mereka jujur, etis, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Yang terakhir, ramah, mudah bergaul tanpa hambatan, dan nyaman dalam kelompok terkait dengan kemungkinan bahwa seorang individu akan muncul sebagai pemimpin grup menurut Bass dan Riggio 2006. Yang terakhir, 5. Motivasi sifat bagi pemimpin. Yang pertama, tugas dan kebutuhan interpersonal adalah dua disposisi yang mendasari agar memotivasi pemimpin lebih efektif. Pemimpin yang efektif dicirikan oleh dorongan mereka untuk tugas dan perhatian mereka terhadap orang lain. Yang kedua, kebutuhan kekuasaan merujuk pada motif individu untuk mencari posisi otoritas dan untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, orientasi pencapaian mencakup kebutuhan untuk berprestasi, keinginan untuk berprestasi, dan dorongan untuk sukses, kemauan untuk memikul tanggung jawab, dan perhatian untuk tujuan tugas. Keempat, harapan tinggi untuk keberhasilan pengelola sekolah, mengacu pada keyakinan bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan itu dan akan menerima hasil yang setimpal atas usaha mereka. Dan yang terakhir, efikasi diri, keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan terkait dengan kinerja pemimpin dan kepemimpinan transformasional, menurut Bass dan Riggio tahun 2006. Model kepemimpinan kontingensi. Pendekatan kontingensi berusaha untuk menentukan kondisi atau variabel situasional yang memoderasi hubungan sifat dan perilaku pemimpin dengan kinerja. Menurut Breman 1996, bukti menunjukkan bahwa dalam suatu rangkaian keadaan, satu jenis pemimpin efektif di bawah keadaan lain, sebuah tipe pemimpin efektif yang berbeda. Model kepemimpinan kontingensi Fiedler. Teori Fiedler mewakili upaya ambisius dan terpuji untuk membangun teori kepemimpinan kontingensi yang kuat. Meskipun minat telah berkurang, model tersebut menunjukkan bahwa kombinasi karakteristik situasional dan individu sebagai menjelaskan fenomena kepemimpinan. Seperti kebanyakan usaha perintis, tidak dilakukan lagi detailnya, tidak benar jika tidak secara substansi. Pengganti untuk model kepemimpinan. Kontingensi dan model kepemimpinan lainnya mengasumsikan bahwa semacam keuangan pemimpin hierarkis malah dibutuhkan dalam organisasi seperti sekolah. Dengan kata lain, pengganti adalah
situasi aspek nasional yang menggantikan atau mengurangi kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi attitude, persepsi, atau perilaku pengikut. Kepemimpinan transformasi. 3 jenis kepemimpinan. 1. Kepemimpinan laissez-faire. Bas 1998 mencirikan jenis kepemimpinan ini sebagai tidak adanya transaksi dengan pengikut. Ini pada dasarnya adalah penghindaran atau ketiadaan kepemimpinan dan akibatnya adalah akan banyaknya kepasifan dan ketidakefektifan. 2. Kepemimpinan transaksional. Pemimpin transaksional memotivasi pengikut dengan memberikan reward untuk layanan yang diberikan. Misalnya, kepala sekolah memberikan materi pengajaran baru atau menambah waktu perencanaan kepada guru sehingga mereka dapat melembagakan program kurikuler baru. Ketika bawahannya melakukan pekerjaan mereka di organisasi seperti sekolah, pemimpin transaksional mengenali apa yang diinginkan pengikut atau bawahannya dan mencoba menyediakan apa yang mereka inginkan. Pemimpin transaksional memberikan keuntungan biaya, pertukaran ekonomi untuk memenuhi kebutuhan material dan psikologis pengikut saat ini sebagai imbalan atas layanan kontrak yang diberikan oleh bawahan. 3. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah perluasan kepemimpinan transaksional yang melampaui pertukaran dan perjanjian sederhana. Kepemimpinan transformasional bersifat proaktif, meningkatkan tingkat kesadaran pengikut tentang minat kolektif yang menginspirasi, dan membantu bawahan mencapai hasil kinerja yang luar biasa tinggi. Teori ini menyatakan bahwa For One terdiri dari kepemimpinan transformasional, pengaruh yang ditangani motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan pertimbangan individu. Teori dan penelitian tentang kepemimpinan transformasional Bas 1998 dan Avolio 1999 berpendapat bahwa kepemimpinan transaksional membentuk dasar dari sistem kepemimpinan yang berkelanjutan. Misalnya, jika pemimpin mempersiapkan banyak transaksi dengan pengikut, seiring waktu orang-orang datang percaya pada pemimpin tersebut. Tingkat kepercayaan dan identifikasi yang lebih tinggi inilah pemimpin formasional digunakan sebagai landasan untuk mencapai performa kinerja yang teladan. Kepemimpinan transformasional tidak menggantikan kepemimpinan transaksional, tetapi menambah atau memperluas pengaruhnya pada motivasi pengikut, kepuasan, dan kinerja performa. Faktor situasional. Kondisi situasional yang kemungkinan besar mempengaruhi kemunculan dan keberhasilan, baik kepemimpinan transaksional atau kepemimpinan transformasional, mencakup stabilitas, lingkungan eksternal, struktur dan budaya organisasi, publik atau swasta sektor tugas dan tujuan, dan distribusi kekuasaan antara pemimpin dan pengikut. Dalam analisis akhir, bagaimanapun, Bas dan Riggio 2006 sangat yakin bahwa kepemimpinan transformasional membuat dampak terlepas dari keadaan situasional yang berlangsung. Selanjutnya yaitu tentang teori kepemimpinan evolusioner. Dalam proses evolusi, spesies kita beradaptasi untuk bertahan hidup dengan mengorganisir ke dalam kelompok yang terdiri dari pemimpin dan pengikut sebagai lawan dari kerumunan yang tidak terkoordinasi atau kelompok tanpa pemimpin. Kita diprogram untuk mengikuti serta memimpin karena keduanya diperlukan untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan untuk memecahkan masalah seperti migrasi kolektif dan pertahanan kelompok yang dibutuhkan oleh kelompok hidup. Mereka yang memimpin berhasil mendapatkan peran kepemimpinan, tetapi memimpin tidak menjamin efektivitas maupun moralitas. Teori kepemimpinan evolusi juga mendalilkan bahwa ciri-ciri tertentu yang terkait dengan pengambilan inisiatif dan kecerdasan sebagian besar diwariskan dan mendorong orang ke posisi kekuasaan. Pertimbangkan bagaimana psikologi kepemimpinan kita yang berkembang bertentangan dengan dunia modern, sebagaimana dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perekrutan manajemen dari atas ke bawah, berbenturan dengan gaya kepemimpinan yang terspesialisasi dari bawah ke atas.
Yang kedua, memaksakan tanggung jawab ganda pada orang-orang yang telah terbukti kompeten di satu bidang, membuat banyak orang kewalahan saat mereka berusaha memimpin dalam situasi yang beragam. Yang ketiga, yaitu mempercayai dan memilih orang yang mirip dengan kita, dan menghindari orang yang tidak mirip dengan kita, karena itu tidak sesuai dengan tuntutan kepemimpinan kontemporer. Yang keempat, pembiasan gender, disebabkan oleh waktu yang dihabiskan di sabana. Pria memimpin bukan wanita, tetapi dalam masyarakat kontemporer, wanita sangat cocok untuk peran kepemimpinan. Yang kelima, itu orang-orang militer seringkali menjadi pemimpin politik dan perusahaan. Kebutuhan akan prajurit di sabana tidak terbantahkan, tetapi organisasi abad ke-21 membutuhkan lebih sedikit prajurit. Terakhir, yaitu ciri-ciri sabana mempengaruhi persepsi potensi kepemimpinan. Pemimpin yang dipilih berdasarkan ciri-ciri sabana yang diinginkan dari keseluruhan kesehatan, tinggi badan, usia, maskulinitas, jenis kelamin, reputasi, dan karisma tidak berfungsi di Amerika kontemporer. Selanjutnya itu rekomendasi kepemimpinan dari teori kepemimpinan evolusioner. Pertimbangkan berikut rekomendasi dari Mark Van Vogt dan Anjana Ahuja tahun 2011. Yang pertama itu hindari kepemimpinan yang terlalu meromantisasi. 2. Jangkar diri Anda pada peran yang Anda kuasai. 3. Jadikan informalitas sebagai suatu kebajikan. 4. Mendukung dan menghormati pengikut. 5. Latihan kepemimpinan terdistribusi. 6. Waspadai kesenjangan gaji. 7. Pilih pemimpin dengan kompetensi yang ditunjukkan. 8. Hindari nepotisme. 9. Waspadai sisi gelap. 10. Jangan menilai pemimpin dan penampilan mereka. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam pembahasan kali ini adalah pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kepemimpinan membangkitkan citra yang sangat romantis, emosional, dan berani. Menurut Bass tahun 2008, kepemimpinan sering dianggap faktor paling penting dalam keberhasilan atau kegagalan lembaga. Pandangan ini juga berlaku untuk organisasi pendidikan. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial yang mana orang dapat meminta bantuan dan dukungan orang lain dalam pencapaian tugas umum. Sebagian besar definisi itulah kepemimpinan melibatkan proses pengaruh sosial di mana seseorang bekerja atas orang lain untuk menyusun aktivitas dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. Terlepas dari teori yang didefinisikan, kepemimpinan secara luas sebagai proses sosial di mana seseorang individu atau kelompok mempengaruhi perilaku menuju tujuan bersama. Kepemimpinan didistribusikan secara luas di organisasi secara formal maupun informal, dan memiliki rasional, sosial, dan emosi basis nasional. 5 sifat motivasi yang sangat penting bagi para pemimpin, yaitu yang pertama, tugas dan kebutuhan interpersonal adalah 2 disposisi yang mendasari untuk memotivasi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif dicirikan oleh dorongan mereka untuk tugas dan perhatian mereka terhadap orang-orang. 2, itu kebutuhan kekuasaan merujuk pada motif individu untuk mencari posisi otoritas dan untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, yaitu orientasi pencapaian mencakup kebutuhan untuk berprestasi, keinginan untuk berprestasi, dorongan untuk sukses, kemauan untuk memikul tanggung jawab, dan perhatian untuk tujuan tugas. Yang keempat, yaitu harapan tinggi untuk keberhasilan pengelola sekolah mengacu pada mereka yang meyakini bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan itu dan akan menerima hasil yang menghargai usaha mereka. Yang kelima yaitu efikasi diri, yakni keyakinan pada kemampuan
seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan terkait dengan kinerja pemimpin dan kepemimpinan transformasional menurut Bess dan Riggio tahun 2006. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang kepemimpinan di sekolah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.